Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hati kami terbuka bagimu untuk menerima sabdamu. Ajarkan kepada kami saat ini ya Tuhan, untuk tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam segala keadaan. Kami hendak belajar dari firman-Mu, terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi para pembaca, pendengar, dan pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sobat ambyar berduka. Ada sobat ambyar di sini? Pasti ada ya. Saya juga salah satu sobat ambyar, meskipun mungkin tidak terlalu berduka. Saudara-saudara yang terkasih, Dionysius Prasetyo atau Lord Didi, the Godfather of Broken Heart, Bapak Patah Hati Nasional, Didi Kempot. Demikian kita mengenalnya. Beliau telah tiada beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang merasa kehilangan sang maestro campur sari yang membuat gebrakan luar biasa. Ada beberapa hal yang menarik dari peristiwa Didi Kempot ini. Karena dia adalah seorang pekerja seni yang mengabdikan hidupnya sepenuh-penuhnya untuk dunia seni, terutama dalam dunia campur sari. Memulai karirnya dari trotoar, dari bis ke bis, mengamen di pinggir jalan, terlunta-lunta, dan itu bertahun-tahun lamanya. Hingga akhir-akhir ini dia menjadi mungkin satu-satunya bintang penyanyi campur sari yang masih bertahan dan dicintai bahkan oleh kaum muda. Nah, saudara-saudara, dari sebuah wawancara yang pernah dilakukan kepadanya, Didi Kempot mengatakan, sebuah karya akan menemukan penikmatnya sendiri. Hari ini, besok, atau tahun-tahun yang akan datang. Artinya dia seorang yang berpikiran bahwa yang penting orang itu harus berkarya. Tidak penting apakah karyanya langsung bisa dinikmati orang, berguna untuk orang atau tidak. Karena dia berkeyakinan, aku berkarya, entah kapan karyaku ini menemukan atau ditemukan oleh penikmatnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, salah seorang seniman juga yang dekat dengan Didi Kempot, yang sedang merintis karirnya, seorang anak muda, kemarin di TV ketika di dalam wawancara telepon mengatakan kesannya tentang Didi Kempot, bahwa dari Didi Kempot dia belajar bahwa kalau orang mau hidup abadi, maka dia harus punya karya. Artinya kalau orang mau terus dikenal setelah dia tiada, maka dia harus punya karya yang ditinggalkan. Seperti Didi Kempot maksud dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan sekarang atau bandingkan. Para pahlawan namanya selalu dikenal sampai sekarang. Karena apa? Karena mereka punya karya, punya perjuangan, punya jasa, punya pengorbanan yang mereka lakukan di masa hidupnya. Lebih jauh lagi, para nabi, Musa, Yesaya, Yeremia, Elia,
dan yang lainnya. Itu sudah tiada ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Tapi orang masih mengenalnya sampai sekarang. Mengapa? Karena mereka punya karya pelayanan yang luar biasa. Sehingga nama mereka dituliskan di dalam kitab suci dan orang tidak bisa menghapusnya. Tuhan Yesus sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu naik ke surga. Tapi sampai kini namanya tetap ada. Mengapa? Karena Tuhan Yesus punya karya yang sangat besar dan yang sangat berperan dalam kehidupan manusia, yaitu karya penyelamatan melalui penebusan dosa di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa bagi Dia melakukan pekerjaan Bapa, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu adalah makanannya. Atau dengan sederhana dia mau mengatakan bahwa makananku adalah bekerja bagi Tuhan atau bagi Bapa. Artinya bekerja menjadi bagian yang penting dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan itu atau Allah itu adalah Allah yang bekerja. Salah satu sifat Allah adalah bekerja. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja menciptakan segala sesuatu. Allah dikenal oleh manusia karena apa? Dia punya karya. Apa? Menciptakan alam semesta. Dia bukan hanya menciptakan alam semesta. Dia bekerja terus-menerus untuk memelihara alam semesta yang telah diciptakannya ini. Dia terus bekerja setiap hari. Dia tidak bisa berhenti bekerja. Kenapa tidak bisa berhenti bekerja? Ya ngurusin kita, ngurusin bumi ini. Karena kalau Tuhan berhenti bekerja, maka bumi ciptaannya, manusia ciptaannya tidak akan terurus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siang malam Tuhan bekerja. Bagaimana tidak? Waktu Indonesia siang hari, banyak orang yang berdoa kepadanya dan Tuhan harus mendengarkannya. Waktu Indonesia tertidur di belahan bumi lain, orang-orang terbangun dan Tuhan harus mendengarkan mereka. Jadi kapan Tuhan mau beristirahat? Di hari Sabat? Karena menurut cerita Tuhan menjadikan langit dan bumi 6 hari lamanya dan berhenti pada hari Sabat. Saudara-saudara, Tuhan berhenti di hari Sabat bukan dalam pengertian berhenti bekerja. Tuhan tetap memelihara umatnya di hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah pekerja ini menciptakan dunia yang juga bekerja. Segala yang diciptakan Tuhan itu bekerja. Bukan hanya makhluk hidup, juga benda-benda mati diciptakan Tuhan ini semuanya bekerja. Dan ini luar biasa. Pohon bekerja,
Akarnya terus mencari makan di dalam tanah supaya pohon itu bisa tumbuh dan akhirnya berbuah atau berbunga atau menghasilkan daun-daun yang dibutuhkan ciptaan lainnya. Semua binatang yang ada di dunia ini bekerja setiap hari supaya mereka bisa bertahan hidup. Gunung bekerja, benda mati tetapi dia bekerja supaya dia bisa memberikan mata air kepada bumi, kesuburan kepada tanah. Tanah bekerja, menyediakan semua yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk lainnya dan menjadi tempat hidup bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, matahari bekerja, menyinari bumi, memberi kehidupan, menolong pepohonan untuk bisa tumbuh dan mekar. Bulan bekerja menerangi malam, bintang-bintang bekerja menghiasi kegelapan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bekerja menciptakan ciptaan yang bekerja. Maka manusia pun diciptakan menjadi makhluk pekerja. Makanya jangan heran kalau orang pensiun bingung dia. Kenapa? Bingung tentang apa? Bukan bingung tentang penghasilan saja, tetapi bingung mau kerja apa. Mengapa? Karena selama ini dia bekerja dan pensiun berarti berhenti dari pekerjaannya. Yang terpikir dalam benaknya adalah aku mau apa, atau bekerja apa, atau mengerjakan apa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan adalah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Dan jika manusia tidak mengerjakan sesuatu, maka kebingunganlah dia. Karena hakikat manusia salah satunya adalah sebagai makhluk pekerja. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini dalam kondisi wabah virus corona, orang tidak bisa lagi bekerja di kantornya, orang bahkan bisa kehilangan pekerjaannya, dan itu merupakan ketakutan yang luar biasa. Makanya istilahnya bukan libur tetapi bekerja dari rumah, karena orang memang harus tetap bekerja. Itu yang membuat orang merasa bermakna hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang terus bekerja. Tuhan Yesus dalam bacaan tadi mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa dan berpesan murid-murid gak usah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mau naik ke surga. Apakah itu berarti pekerjaannya di dunia sudah selesai, lalu dia mau kembali ke surga supaya bisa ngaso atau istirahat atau berhenti bekerja? Dalam bacaan dikatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk pensiun, bukan untuk berhenti bekerja, tetapi untuk mengerjakan pekerjaan lain setelah apa yang dilakukannya di dunia ini cukup atau dianggap cukup sebagai awal karya penyelamatan. Dia sudah punya para murid dan pengikut yang akan terus bekerja bersama Kristus di dalam Roh Kudus, melanjutkan karya penyelamatan yang telah dimulai atau diselesaikan intinya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia
terus bekerja menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu sudah selesai, maka dia akan kembali kepada kita. Jadi dia bukan berhenti bekerja, dia juga bukan pindah bekerja. Sekarang tidak bekerja lagi di bumi tetapi di surga. Beliau tetap, atau Tuhan Yesus tetap bekerja baik di dunia maupun di surga. Di sana dia menyediakan tempat bagi kita, tetapi juga tetap memikirkan kita yang di dunia. Suatu saat dia akan menjemput kita ke sini untuk dibawa ke tempat di mana dia berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus terus bekerja siang dan malam. Dia mendengarkan doa kita. Kenapa? Karena dia sudah berjanji bahwa murid-muridnya atau orang-orang percaya boleh minta segala sesuatu kepada Bapa di dalam namanya. Jadi Tuhan Yesus akan terus mendengarkan doa-doa kita walaupun dia berada di surga. Dia tetap bekerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan dalam bacaan ini tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berpesan kepada para percaya bahwa barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya, jika nanti Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid dipesan supaya mereka mengasihi Tuhan mereka dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tetap kerjakan atau lakukan pekerjaan Tuhan. Dalam segala keadaan, pekerjaan Tuhan itu harus tetap berlangsung atau tetap terlaksana. Dalam wabah seperti sekarang ini bukan berarti karya kasih Tuhan berhenti. Justru dalam keadaan seperti ini, Tuhan pasti bekerja bersama dengan umat yang sedang berjuang melewati wabah ini. Dan kita semua adalah orang-orang percaya yang dilibatkan oleh Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk misalnya sudah gereja libur total, tidak ada ibadah, tidak ada pelayanan apapun termasuk diakonia atau gospel. Karena gereja harus tetap ada, pekerjaan pelayanan harus tetap berjalan walaupun keadaan sesulit apapun. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa selalu ada orang-orang yang mau bekerja di tengah segala keadaan. Kita bisa ibadah minggu seperti sekarang ini karena ada orang-orang atau saudara-saudara kita yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, menyiapkan rekaman dan segala sesuatu yang lain. Gospel, diakonia ya memang harus tetap berjalan karena banyak orang terdampak oleh keadaan sekarang ini dan butuh perhatian gereja, sehingga harus ada orang-orang yang bisa melakukan itu. Dan kita bersyukur bahwa gospel, diakonia dan dibantu oleh jemaat masih bisa melakukan sesuatu.
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, social distancing bukan alasan untuk kita tidak bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kita semua bisa memikirkan di keluarga kita masing-masing apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di rumah kita, bersama dengan keluarga kita. Saya kira contoh-contoh sudah banyak sekali dan saya tidak ingin mengulanginya di sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah pekerja. Allah pekerja menciptakan ciptaan yang bekerja. Dan itu berarti bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh ciptaan termasuk kita itu sesungguhnya adalah pekerjaan Allah. Jadi Allah itu ownernya, pekerjanya, bosnya, dan dia melibatkan kita dalam pekerjaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pergumulan-pergumulan sekarang ini yang mungkin berbeda dengan pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempunyai karya dalam kehidupan ini. Bukan untuk menjadi bintang pujaan, bukan untuk menjadi orang besar yang terkenal, tetapi supaya kehidupan kita mempunyai makna bagi orang lain. Mau nganggur? No way. Karena Tuhan punya banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tak pernah berhenti bekerja untuk memelihara kehidupan di bumi, untuk memperhatikan dan mendengarkan keluh kesah kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan kami juga bersyukur karena Engkau menciptakan bumi yang bekerja dan manusia yang juga bekerja. Pekerjaan telah memberi kami nilai dan berkat serta makna kehidupan. Dan kami bersyukur Engkau ingatkan bahwa semua pekerjaan yang ada di bumi ini sesungguhnya adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus menghasilkan hal-hal yang baik. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk tempat kami bekerja, karena dari situ kami menjadi berkat bagi orang lain. Bersyukur untuk perusahaan yang Tuhan percayakan kami kelola, karena melaluinya kami menjadi berkat. Bersyukur untuk pekerjaan yang masih Engkau percayakan kepada kami,
Karena tanpa itu ya Tuhan, kami sungguh kehilangan arah. Bapa yang penuh kasih, ada banyak pekerjaan yang telah kami lakukan. Juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang Tuhan ingatkan supaya menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan ini, yaitu pekerjaan untuk melayani Tuhan, bekerja untuk memberitakan kasih-Mu melalui talenta apapun yang kami miliki. Ya Bapa yang Maha Kasih, biarlah kami mempersembahkan kehidupan kami ini untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu yang bisa Engkau percaya dan Engkau andalkan, sehingga kasih-Mu nyata dalam kehidupan umat manusia. Dan keadaan sekarang ini adalah peluang bagi kami untuk bekerja bersama-Mu ya Tuhan. Bekerja melewati masa-masa pandemi ini dengan baik dan bertanggung jawab, supaya kami bisa memenangkan segala sesuatunya. Oleh karena itu ya Tuhan, lindungilah kami saat kami melakukan sesuatu bagi sesama kami di tengah penyebaran virus yang ganas ini. Karena kami butuh perlindungan-Mu agar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tolong kami untuk disiplin mengikuti protokol-protokol yang berlaku, supaya kami tetap bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tetap sehat. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan sosial, pekerjaan-pekerjaan sukarela untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang terkena virus ini maupun yang terdampak. Kiranya Tuhan juga senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, agar mereka bisa terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menolong saudara kami yang kesulitan. Bapa yang makasih, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, kurang sehat atau sakit, ataupun mempunyai keterbatasan fisik. Doa kami untuk Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyautomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Sumini Widarna, Bapak Agus Setiono, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Lambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Lumban Tobing, Bapak Triyuwono, Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prasetyo, Ibu Titik Asyati Isnianto, Ibu Katarina Yulianti, Pendeta Emeritus Sularso Sopater, Ibu Yuliani Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Madwi Karyo, Ibu Luwis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, anak cucu kami Maksima, Ibu Dwi Asih Lestaryati Pudyo, Ibu Oktaviani Kundimang, dan Ibu Norlin Lalau, serta saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya kasih-Mu senantiasa bekerja atas mereka, dan Kau pakai sanak saudara dan keluarga untuk merawat mereka dengan baik. Ya Tuhan yang makasih, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami sehari-hari dalam kondisi sekarang ini. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, juga pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja, agar pemberitaan Injil dan pemberitaan kasih-Mu tetap berlangsung dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan,
untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami semua sampai hari ini. Kini Tuhan, kami menyerahkan semua doa ini ke dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersama-sama kami menaikkan doa Bapa kami dalam pujian.
Aku